Hari ini Tuhan kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan hidup kami Tuhan, kalau tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, sebentar kami duduk diam di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, kami merindu Tuhan mendengarkan Tuhan berbicara pada setiap kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmah Tuhan, kami percaya Tuhan semua itu Tuhan yang kami dapatkan dari tangan Tuhan saja Tuhan menopang kehidupan kami Bapak. Kami patahkan segala kuasa-kuasa jahat yang mengganggu dan firman-Mu. Dalam firman-Mu Tuhan menjadi benih yang baik, yang sehat, yang ditabur di tanah yang subur Tuhan, yang berakar kuat ke bawah Tuhan, mendapat buah yang bisa dinikmati orang-orang sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami patahkan segala kuasa jahat yang mengganggu firman-Mu, dan biarlah Tuhan Kau sendiri bicara kepada kami Tuhan. Dan doa yang sederhana ini Tuhan, percaya Tuhan cuma dengarkan tapi Tuhan kabulkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan, Bapak Ibu yang sudah mendengarkan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Halo, silakan duduk Bapak Ibu semua. Saya coba tes dulu ya. Dibuka PPT-nya mungkin. Oke, shalom. Sambil menunggu PPT-nya muncul, saya sebelumnya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini yang memberikan saya waktu, kesempatan untuk melayani pagi hari ini. Saya itu anak dari seorang gembala juga. Papa saya almarhum, dari panggil Tuhan tadi salah satu lagu kesukaannya itu Berbahagialah. Dia paling suka itu kalau setiap kita doa mes darurat pagi atau malam, itu biasanya dia suka banget lagu itu, karena kebetulan saya sama kakak saya itu bisa main musik. Jadi kita di rumah ada keyboard, kadang gantian, kadang saya, kadang kakak saya. Papa saya itu paling suka kalau nggak lagu Berbahagialah, kalau pujiannya itu ya, kalau penyembahannya Kaulah Segalanya, itu paling sering dinyanyikan. Dan memang dia tiap pagi itu paling suka berdiam diri di depan teras sambil baca firman gitu. Dan memang itu kesukaannya Bapak Ibu. Dan memang itu menjadikan gaya hidup. Jadi bukan cuma suka ya, firman Tuhan itu bukan cuma kita sekedar suka, tetapi kita jadikan sebagai lifestyle kita atau gaya hidup kita. Terima kasih untuk juga dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini. Saya juga saat ini juga aktif melayani Tuhan di GBI Gera Harapan. Kebetulan ibu saya sendiri gembalanya, tapi sebenarnya mau ibu ya, cuman saya kurang paham. Tadi minta diutus di tempat ini, saya bilang siap gitu. Karena memang pada dasarnya dulu waktu saya awal melayani sebagai seorang, ini kan sekarang saya juga sebagai seorang pendeta ya, meskipun ada pekerjaan sekuler, berarti gitu. Waktu itu sebenarnya waktu pas zaman SMA itu, papa saya itu sudah mengarahkan saya ke teologi ya. Cuman waktu itu saya kurang suka teologi ya. Saya bilang kalau ya ini balik lagi nih, jadi flashback ke almarhum bapak saya. Jadi waktu itu saya menganggap bahwa jadi gembala itu nggak enak, karena saya lihat sendiri bapak saya jadi gembala berat, ngurusin hidup orang semua gitu. Saya nggak mau ngurusin hidup orang gitu, ibaratnya gitu. Itu dulu pemikiran saya gitu. Terus ya seiring berjalannya waktu mungkin Tuhan merubah pemikiran saya, mindset saya gitu. Jadi saya berpikir memang hidup kita kalau nggak kita bagikan ke orang lain, kita mau ngapain gitu. Kita kaya, kita bagus secara karir, tapi kalau kita nggak bisa bermanfaat buat orang banyak, buat apa? Itu yang saya pelajarin dari kehidupan papa saya dulu. Makanya waktu saya sudah lulus, saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Waktu itu mama, ibu saya bilang, udah kamu angkat jadi pejabat. Waktu itu saya bergumul cukup lama Bapak Ibu, hampir setahun saya nggak mau ambil gitu. Karena buat saya itu apa ya, ibaratnya setiap kita lakukan itu ya, apa yang kita lakukan dalam keluarga kita, pekerjaan kita, itu sebenarnya mimbar kita gitu. Mimbar kita tuh sebenarnya nggak harus di tempat ini, nggak harus Bapak Ibu lihat saya di depan gitu. Mimbar sesungguhnya buat Bapak Ibu sendiri itu adalah di keluarga Bapak Ibu, di pekerjaan Bapak Ibu, itu mimbar pelayanan Bapak Ibu. Nah waktu itu saya bilang, nanti dulu mah, saya ambil setahun tuh saya nggak mau ambil keputusan iya apa enggak. Tapi setiap saya dengar doa mama saya pagi, kalau saya datang ke mama saya kan, ya dia selalu doain lah anaknya untuk mau terima gitu ya. Jadi akhirnya saya bilang saya iyakan, ya udah saya mulai melayani gitu. Memang pada waktu itu saya melayani juga di anak-anak muda. Cuman kalau untuk spesifik naiknya itu saya agak memang bergumul apakah benar ini panggilan yang Tuhan kasih gitu. Bergumul cukup lama.
Tapi memang pada hari ini kalau saya boleh ada di tempat ini dan berdiri di depan Bapak Ibu, itu semua karena kasih karunia, bukan karena kekuatan saya sendiri. Ya, jadi kita akan belajar tentang yang namanya cinta sejati ya. Jadi kita flashback dulu dari awal. Memang kalau kita lihat ini kebetulan pas banget lagi momennya Paskah kan. Lagi momennya Paskah, kita seringkali kan kalau misalnya kita lihat Paskah, wah Tuhan Yesus mati buat kita. Tapi seringkali kita nggak merasakan cintanya Tuhan itu ke kita seperti apa. Nah, makanya pada hari ini saya mau sedikit memberikan gambaran buat Bapak Ibu, big picture-nya atau gambaran besarnya ya. Jadi secara etimologis kata cinta itu berasal dari kata leut atau proto-indo-eropa yang berarti perhatian atau keinginan. Jadi orang yang lagi jatuh cinta itu biasanya butuh perhatian dan juga ya butuh kalau orang habis diperhatikan, orang butuh disayang lah ibaratnya gitu. Bisa nggak ya? Oh bisa, sip ya, bisa ya. Ini. Nah, dari kata Latin libet ya, dan bahasa Inggris kuno atau lufu yang menggambarkan perasaan kasih sayang yang mendalam atau menyukai sesuatu. Ya kebetulan saya hari ini sama istri saya di depan. Kami sudah berumah tangga dari tahun 2023, sudah dikaruniai satu anak. Tadi kita sedang mau ajak anak saya gitu, cuman tadi ada sedikit miskom, jadi ya anak sama mertua. Kebetulan mertua pas rumahnya samping saya, mama saya rumahnya satu komplek juga dengan saya. Jadi puji Tuhan banyak yang sayang gitu, karena mau kemana-mana pasti dipegang gitu ya. Nah, tadi kata Latin itu besar libet yang menggambarkan perasaan kasih sayang yang mendalam atau menyukai sesuatu. Makanya Bapak Ibu nggak usah heran ya kalau misal Bapak Ibu punya anak lagi ABG-nya, lagi remaja-remajanya, biasanya dia lebih dengerin pacar daripada orang tuanya. Kenapa? Ya karena dia lagi menaruh kasih sayang itu ke pacarnya. Jadi orang bilang tuh gampangnya cinta buta, ya, cinta buta. Jadi, pokoknya pacarnya ngomong apa dia lebih ikutin daripada kata orang tuanya. Ya. Tapi kalau memang misalnya pacarnya membawa dampak yang positif nggak masalah. Misalnya lebih giat belajarnya itu oke, atau lebih giat melayani Tuhan itu oke misalnya. Tapi kalau misalnya hal yang negatif, nah itu harus dihindarkan. Nah begitu juga dengan cinta. Apakah cinta itu sebuah perasaan? Ya. Kita analogi ke belakang dulu ya. Ini kebetulan saya waktu jalan-jalan sama istri kemarin di Bali. Nah, saya bilang ini kalau misalnya beberapa analoginya ya. Kita dapat berargumen bahwa sebagian besar orang tua menyayangi anak-anak mereka, tapi tahukah bayi tidak benar-benar mencintai orang tuanya sampai usia 2-3 tahun. Jadi saya nih misalkan foto ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, saya foto sama istri saya dengan anak saya. Kita udah kasih tahu nih saya udah kasih tahu ke anak saya nih, kita mau foto gitu. Apakah anak saya ngerti kalau saya mau foto? Jawabannya enggak. Dia pandangannya kemana-mana. Kenapa? Karena dia sebenarnya tidak tahu kalau orang tuanya itu menyayangi dia dengan bentuk apa? Foto bareng. Itu kan bentuk kasih orang tua kan, karena dia proud, dia bangga punya anak seperti kamu lah ibaratnya gitu. Makanya kalau Bapak Ibu, kan saya kebetulan punya anak usia 10 bulan ya. Kalau saya beli mainan, ya malah mainannya dihancurin. Dia lebih suka main tisu, ya. Jadi dia suka mainan-mainan yang murah. Pokoknya yang bukan mereknya dia itu pasti dia suka mainin. Yang entah make up mamanya, pokoknya yang di depan dia pegang, habis itu dia lempar. Pernah saya beli satu mainan waktu saya ke Jawa, saya beli mainan yang bisa ngomong. Tahu nggak Bapak Ibu yang kita ngomong, mainannya ngomong, ya kan? Itu kan cukup lumayan mahal ya berarti gitu. Dia ambil, dia nggak peduli dia ngomong apa, ambil dia lempar, karena dia taunya itu mainan buat dilempar. Nah makanya sejak kejadian itu saya nggak beli mainan dia, mainin tisu, mainin apa. Ya cuman kalau untuk sekarang ini saya memang memang nggak pernah kasih akses dia handphone. Karena memang takutnya nanti dia ke-track ke handphonenya gitu. Maksudnya kalau kan kadang-kadang ya saya juga balik lagi ke setiap orang kan punya latar belakang yang berbeda Bapak Ibu. Mungkin ada orang tua yang lagi sibuk ya, nggak mau kasih anaknya handphone, selesai. Tapi selama saya bilang ke istri saya kalau kamu masih bisa pegang dulu aja. Makanya memang energinya tuh aktif banget. Karena nggak pernah dikasih handphone, jadi apa aja dia acak-acak gitu. Mereka tidak bisa mencintai apa yang mereka miliki. Ya, jadi mereka tuh cuma terikat doang. Jadi mereka suka tisu ya mereka taunya tisu, barangnya tisu ya mereka pegang. Bahkan balsam di depan dia aja dia pegang gitu. Dikasih mainan sama balsam, pegangnya balsam gitu. Karena dia cuma tahu itu yang menjadi keterikatan dia. Pokoknya barang yang tidak boleh buat dia pasti ambil. Begitupun juga makanan. Dia dikasih makanan bayi, belum tentu mau.
Tapi kalau saya lagi makan biskuit atau lagi makan apa, dia pengen gitu, dia minta gitu. Makanya kemarin waktu saya mikir, pas kerja pagi, istri saya kasih WhatsApp-nya tuh sedih Bapak Ibu. Sedihnya tuh karena stres. Saya tanya stresnya kenapa? Kan kamu berdua di rumah sama Salomo. Anak saya namanya Salomo ya. Saya bilang, kenapa kamu sedih? Salomonya nggak bisa makan. Bagi Bapak Ibu, anak nggak bisa makan aja, orang tua bisa stres. Padahal istri saya tuh udah kasih brokoli, ikan, ayam, ya dimasak segala macam. Sampai stres loh, anak nggak bisa makan stres. Dia maunya apa? Milna biskuit itu Bapak Ibu tahu kan ya. Ya kan kalau makan itu sama stunting kan gizinya kurang gitu. Tapi dia sebenarnya itu terus. Ya udah akhirnya saya turun tangan, saya bilang ya udah saya kasih makan. Cuma memang kasih makan ini juga pergumulan juga ya, peperangan juga ya, karena kan kita memang psikologis kita kan. Saya pikir gini, jadi ibu mah gampang di rumah tinggal kasih makan selesai anak. Ternyata anak nggak makan aja kita stres juga ya. Makanya waktu saya kasih makan kadang jadi monyet, kadang jadi beruang ya, kadang jadi apa ya, muter-muter dulu gitu ya, supaya anaknya mau makan gitu. Padahal dia tuh sebenarnya kalau dia ngerti, makanan yang terbaik itu adalah makanan yang dibuat oleh ibunya. Yang dikasih brokoli, yang dikasih ikan, yang dikasih tuna, itu yang terbaik. Tapi apakah anak itu mengerti? Jawabannya enggak Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia cuma terikat, dia tidak terlalu mencintai. Pokoknya dia tuh melihat bahwa apa yang dia pegang itu yang dia ikat, tapi dia sebenarnya nggak suka banget. Ya, mereka tidak dapat memahami cinta setidaknya sampai usia 2 dan 3 tahun. Nah, ketika beberapa perkembangan penting terjadi pada otak mereka, khususnya pada konteks frontal. Ini kalau secara ini ya, secara apa namanya? Secara biologi lah ya, saya bilangnya. Jadi sebenarnya ada perkembangan di otak kita, Bapak Ibu. Salah satu bagian otak terakhir yang mengalami pematangan rata-rata tidak akan matang sampai manusia mencapai umur 20-25 tahun. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak di bawah umur 20 memang kadang-kadang labil, kadang pengen jadi pilot, kadang pengen jadi gitu kan ya, kadang pengen jadi pengusaha, kadang pengen jadi dokter, ya ganti-ganti terus gitu. Sampai seusia berapa? 20-25 tahun gitu. Ya kadang pengen jadi pekerja aja, kadang pengen kerja di luar negeri, kadang pengen apa, pokoknya banyak lah. Karena mereka belum matang, mereka belum bisa mencintai sesuatu. Karena mencintai ini nggak cuma pasangan ya, kadang pekerjaan kita, karir kita, passion kita di mana, kita belum matang sebenarnya. Itu ada salah satu bagian otak di kepala kita lah. Ia memerankan peran penting dalam mengatur pikiran kita, tindakan dan emosi. Makanya orang kalau misalnya udah tua, dia selalu bilang kamu nggak makan asam garam ke anak muda biasanya gitu kan. Sebenarnya konteksnya adalah pengalaman yang diambil dan juga kestabilan emosi. Karena orang kalau udah makin dewasa, seharusnya emosinya makin stabil. Karena memang pembentukan otaknya itu udah semakin oke. Kita nggak bicara tentang biologi secara dalam ya, tapi memang secara biologinya seperti ini Bapak Ibu, secara kedokterannya gitu. Mereka bisa bertanggung jawab secara eksklusif terhadap proses pengambilan keputusan dan pengendalian stres. Makanya kalau anak-anak muda biasanya kalau stres sedikit traveling, jalan-jalan. Ya. Misalnya ada masalah di pekerjaan atau di keluarganya, biasanya mereka jalan-jalan. Mereka menghadapi stres itu dengan cara apa? Bersenang-senang. Mereka cari pelampiasan lah, ibaratnya gitu. Tapi ada fakta penting ya Bapak Ibu. Manusia tidak bisa mencintai sampai mereka mampu mengambil keputusan untuk mengendalikan emosinya. Kalau orang sudah jatuh cinta sama satu orang di depannya, lawan jenisnya dia, kalau dia belum bisa menguasai emosinya, sebenarnya dia tidak bisa mencintai orang tersebut. Karena gini, ini logika sederhananya ya. Seringkali kalau kita menikah, kita pengen mencari kebahagiaan. Padahal dalam pernikahan itu kita membagikan kebahagiaan. Makanya banyak orang yang gampang cerai. Kenapa? Karena dia mencari kebahagiaan di pasangannya. Sebenarnya tidak ada. Saya bahkan waktu pacaran sama istri saya, ini contoh kecil aja Bapak Ibu ya. Saya waktu pacaran tuh, jujur aja saya kan lebih suka diam di rumah. Saya malas keluar-keluar. Istri saya tuh tipikal yang suka jalan aja. Makanya saya ke Bali kemana itu karena istri saya. Sebenarnya saya lebih suka di rumah gitu. Nonton TV, main game atau apa, pokoknya gitulah. Saya lebih suka di situ. Tapi istri saya suka jalan-jalan. Waktu saya pacaran, saya tuh iyakan aja. Pokoknya ini mau kemana nih? Mau ke mall. Oke, siap. Ke mall kan. Sebagai laki-laki kalau ke mall ngapain? Pasti bingung mau ngapain. Bener gak Bapak Ibu? Yang bapak-bapak di sini. Bener kan? Kita ke mall aja kita bingung mau ngapain. Karena kita gak mau beli apa-apa. Kalau wanita kan enggak. Lihat dulu aja, beli usah nanti. Lihat dulu ya. Makanya saya waktu pacaran itu sebenarnya
sedikit bukan menjadi diri saya sendiri, menjadi seperti figur orang lain gitu ya. Jadi saya setiap jalan itu, oh ya bagus ya, bagus, mantap ini ya bang. Karena ini nggak tahu ini apa. Wah ini bagus gak bagus? Dia cobain pakaian ini, bagus nih bagus. Menurut kamu ini sama ini bagusan mana? Ya kadang-kadang kita jadi juri juga kan, juri fashion. Mereka kita nggak ngerti juga ini apa. Kayaknya kalau secara warna ini, ya, secara warna gitu kan. Jadi kayak ibaratnya Chef Yuna disuruh jadi juri idol lah. Bingung juga dia ngomong apa, pokoknya suaranya bagus saya didengar gitu. Nah sampai ketika waktu saya udah menikah, mulai kan timbul aslinya kan ya. Biasanya kalau udah menikah timbul aslinya juga ya Pak. Aslinya keluar tuh. Datang ke mall. Udah duduk sini aja, kamu muter aja tuh. Muter aja gitu. Beberapa kali tuh sampai akhirnya dia enggak. Pas dia pulang dia bilang sama saya, kamu kayaknya semenjak menikah berubah kata dia. Saya bilang berubah yang mana? Saya bilang biasanya kalau ke mall itu kamu excited gitu, semangat gitu kalau ke mall gitu. Terus akhirnya saya jujur aja gitu. Jadi sebenarnya waktu pacaran itu saya sebenarnya kurang suka ke mall. Cuma saya menyesuaikan aja gitu. Bahkan saya sebenarnya waktu pacaran juga kesal gitu. Ini mutar dari 20 toko yang dimasuk, ujungnya yang pertama yang dipilih juga kan. Jadi yaudah kita ngapain ke 19 toko itu, mending kan ini aja dari awal gitu kan. Kan kalau laki-laki simpel ya, kemarin saya beli koper di Senen, udah ini suka nih, udah beli aja. Saya nggak lihat yang lain gitu kan, ini udah lihat mata udah enak suka gitu. Tapi kalau perempuan enggak kan, kadang kurang nih resletingnya, kadang kurang nih ininya kan, kita juga bingung kan sebagai laki-laki, ya kan. Nah makanya itu Bapak Ibu, kalau kita belum bisa mengendalikan emosi kita sebenarnya belum mampu untuk mencintai sesuatu. Ketika saya memutuskan untuk ya udahlah saya terima aja keadaan istri saya yang memang sukanya excited ke mall ya, beli baju ya, pokoknya ya sebenarnya kalau dibilang baju udah kayak distro di rumah kan. Banyak kan istri daripada suami, karena suami pakainya itu lagi kan, kaosnya itu lagi gitu kan. Kadang kaos dari kantor pakai itu lagi, kadang kaos dapat dari mana kita pakai lagi gitu. Kalau istri kan enggak, kayaknya udah pernah pakai ini, takutnya orang lihat kok pakai baju itu terus, padahal kita kan enggak. Itu kan orang yang berbeda sih kan. Kadang itu kan balik lagi kalau kalau kita ngobrol berdua tiap malam tuh kadang bahas-bahas yang sebenarnya yang nggak penting, tapi saya sebagai suami kan mendengarkan. Ini betul ada istri jadi bisa jujur ya Bapak Ibu. Kalau nggak ada istri enak lebih enak. Nah kita lanjut ya, mengasihi itu nggak pernah soal perasaan, tapi soal keputusan. Makanya ketika saya lagi bad mood dengan istri saya, itu nggak pernah soal perasaan saya, tapi keputusan saya untuk tetap mencintai istri saya, untuk tetap mencintai pasangan saya, untuk tetap mencintai pekerjaan saya, untuk tetap mencintai pelayanan saya. Dalam hal apapun, gak cuma bicara tentang pasangan. Kita di gereja pun juga bisa sama ya. Bisa aja kita mungkin ada perkataan yang akan mengganggu pikiran kita, membuat kita sakit. Tapi kalau kita memikirkan itu tersebut, kita nggak mencintai Tuhan secara seutuhnya. Kenapa? Karena mencintai itu bukan soal perasaan kita, tapi keputusan kita. Kalau mencintai ada sebuah pilihan, cinta yang benar tidak akan membuatmu merasa terjebak. Saya sering banget bilang ke anak muda, kalau kamu pacaran dengan orang yang toksik, harus segera diputuskan. Saya punya teman aja, dia rumah di Bekasi, pacarnya di Cikupa atau Bapak Ibu Cikupa. Jauh banget kan? Wah itu super jauh. Udah pacaran beda 8 tahun, kerjanya marah-marah ya kan. Kalau diputusin bilangnya, kita kan udah lama, udah 2-3 tahun. Saya bilang 2-3 tahun kecil. Orang ada yang dari SD juga ada yang putus juga. Sampai dia tuh ganti motor dari CBR sampai Beat. Nah, karena pantatnya udah panas. Ya gimana enggak, Bekasi Cikupa saya juga nggak mau gitu. Capek. Kadang naik kereta, kadang apa. Sampai pernah dia sekali ke rumah terus dia pusing lah kan. Biasanya kalau orang mental health-nya kurang kan datang udah pusing duluan ya, kita jadi kena auranya juga kan. Kenapa nih pusing? Kemarin perempuannya bilang dia lagi sakit. Ketika dia sakit, teman saya ini bilang ya udah saya GoFoodin makan. Ketika di GoFood jawabannya, kamu nggak kayak cowok-cowok di TikTok. Kalau cowok-cowok di TikTok itu kalau sakit langsung dijenguk. Padahal posisinya lagi kerja gitu siang-siang. Kok? Dia bilang itu mah udah toksik, dia bilang gitu. Itu gampang banget kan, itu udah toksik. Ya saya nggak bisa ibaratnya mengambil keputusan karena kan dia ngambil keputusan itu. Saya cuma bisa mempengaruhi dia aja. Itu udah nggak benar kalau misalnya dia aja dari pacaran aja sudah tidak bisa ibaratnya
tahu lah keadaan kamu gitu. Kamu kan lagi bekerja, masa suruh datang ke Cikupa siang-siang kan nggak mungkin. Saya bilang gitu. Ya kalau bisa memang diputuskan. Udah nggak bisa lagi nih, udah terlalu toksik saya bilang. Udah pacaran beda 8 tahun, umurnya juga masih di bawah kan, umur 20 tahun lah kalau nggak salah. Saya sama istri itu beda 5 tahun Bapak Ibu. Dia Gen Z, saya milenial. Ya awal pacaran juga sama ya. Naik turun juga kan. Oh anak Gen Z begini ya, dikit-dikit begini ya gitu ya kan. Kalau anak milenial enggak. Banyak kan seperti itu gitu. Saya bilang sama teman saya, nggak bisa, kalau mau harus diputuskan. Karena kalau enggak, udah jenjang ke pernikahan, itu udah level komitmen. Saya bilang. Karena kita masih pacaran, masih punya keputusan untuk kita cut. Tapi kalau udah menikah, kalau di agama saya nggak bisa, saya bilang. Kalau mencintai adalah sebuah keputusan, maka kamu harus siap bertanggung jawab atas keputusanmu. Kamu selalu bisa membuat pilihan. Kita selalu bisa membuat pilihan dalam apa yang kita ambil. Kamu juga bisa mengambil keputusan. Kalau kamu sudah ambil keputusan, jangan salahin Tuhan atau orang lain. Kita misalnya memilih pasangan kita. Aduh Tuhan, kok dia nggak seperti yang saya harapkan. Memilih pelayanan, kok di pelayanan ini kok saya nggak dapat apa-apa. Salah, harusnya kita tuh memberi terhadap pelayanan, bukan kita mencari pelayanan. Karena kalau kita mencari, nggak ada orang yang sesuai dengan kita. Nggak ada, kita mau satu dunia kita puterin nggak bakal ada. Yang ada mungkin orang mirip aja muka. Selebihnya mah nggak ada. Sifat segala macam nggak ada mirip sama kita. Nggak ada. Makanya kalau di setiap Bapak Ibu ada, mau di komplek Bapak Ibu, di pekerjaan, di pelayanan, harusnya kita bukan mencari, kita harus memberi. Kan lebih etis kita lebih memberi kan, kalau Tuhan bilang kan tangan di atas bukan tangan di bawah. Memberi. Makanya kalau orang kecewa dengan pelayanan misalnya contoh, karena dia mencari pelayanan itu sendiri, dia mencari apa yang bisa gue dapatin dari pelayanan ini. Selalu saya, pusatnya saya, senternya saya. Makanya dia nggak bisa yang namanya mengambil keputusan untuk mencintai. Nah, kita belajar pada pagi hari ini, apa sih itu cinta sejati? Tadi Bapak Ibu lihat, mencintai nggak pernah soal perasaan, tapi keputusan. Di saat saya bete dengan istri saya, tapi saya harus memilih untuk tetap mencintai istri saya. Di saat saya kesal dengan istri saya, tapi saya harus tetap memilih untuk tetap mencintai istri saya. Bahkan kita pilihan makan yang berbeda, saya tetap harus ikutin. Kenapa? Karena saya udah memegang emosi saya, karena saya mencintai dia, bukan berdasarkan perasaan, tapi keputusan saya. Saya memilih dia. Bahkan ini, kalau Bapak Ibu lihat ya, ini bukan ada cincin kawin ya. Gak tau namanya laki-laki kan udah nikah kan kadang ada aja kan, yang lupa-lupa. Istri ngomelin saya, kamu gimana sih kalau cincin kawin, mau sampai lupa? Bukan, ini udah menikah ya Bapak Ibu ya. Cuma cincinnya nggak tahu di mana, lupa. Lagi proses mencari. Kadang ada aja gitu ya, gimmick-gimmicknya gitu maksudnya. Kadang cowok udah menikah ya memang benar sih, kadang ada lupa-lupanya juga ada. Saya bilang sama istri ya, maafkan ya, karena memang manusia pada yang sempurna. Nah, kita belajar pada pagi hari ini apa itu cinta sejati. Cinta sejati itu memberi dan berkorban, bukan mengambil dan berkompromi. Kita buka dulu di 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 5. 1 Korintus 13 ayat 5. Kita baca bareng-bareng aja karena ini satu ayat aja Bapak Ibu. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Oke, masih tunggu dulu ya. 1 Korintus 13 ayat 5 itu soalnya 5a. Oke, sudah dapat semua amin? Oke, kita baca 3, 2, 1. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungannya sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kasih itu atau cinta itu adalah memberi dan berkorban, bukan mengambil keuntungan atau berkompromi. Yesus datang ke dunia ini itu bukan dia pengen mengambil sesuatu dari manusia, enggak. Bahkan dia memberikan nyawanya. Dia memberikan hidupnya buat setiap kita. Jadi artinya kasih tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungannya sendiri. Seringkali kalau kita berteman dengan seseorang, kita mencari keuntungan pribadi kita. Kalau saya bertemu dengan beberapa, karena saya di kerjaan itu kan banyak ketemu ibaratnya orang-orang di atas saya gitu. Kalau saya mendekati orang di atas saya, itu karena saya
pengen mendapatkan keuntungan dari dia, itu salah sebenarnya. Orang itu nggak bakal masuk. Karena orang makin kaya itu biasanya makin jago melihat orang. Ini memang dalam hukum psikologinya ada. Orang makin jago, makin pintar, makin kaya, dia biasanya gampang melihat orang. Maksudnya gini, dia tahu orang yang tulus, dia tahu mana orang yang mata duitan, dia tahu mana orang yang mencari keuntungan buat dirinya sendiri. Tahu Bapak Ibu. Makanya saya waktu mendekati misalnya atau membangun relasi dengan orang-orang atas saya nggak pernah mencari keuntungan buat diri saya. Tapi saya memberikan value saya kepada dia. Karena itu yang dia butuhkan. Ketika orang di atas kita lebih butuh value kita, orang itu akan menghargai kita. Kadang kita salah kan kalau di pekerjaan, kadang kita menjilat atasan kita. Sebenarnya buat apa kita menjilat atasan kita? Kita cukup perform yang bagus di kantor, kita kasih value kita ke dia, malah dia yang akan narik kita, bukan kita yang minta ditarik sama dia. Itu pun juga sama di dalam di dalam apa itu cinta sejati. Cinta sejati bukan mencari keuntungannya sendiri. Berkat itu jangan dicari. Berkat itu datang sendiri kalau kita dekat dengan Tuhan. Siapa yang ngasih berkat kita? Makanya itu, kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. 1 Korintus 13:5. Di Yohanes 15:13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabat. Yesus memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Kita semua sahabat-sahabatnya Yesus. Dia kasih. Yang paling besar bagi dia apa? Nyawa. Bagi orang kaya yang paling besar apa? Hartanya. Makanya ada anak muda kaya datangin ke Yesus bilang apa? Saya udah melakukan semua Tuhan. Apa yang kurang dari saya? Yesus bilang apa? Jual hartamu, kasih orang miskin, ikut aku. Setelah itu apa dia? Dia nangis. Karena dia gak bisa kasih itu. Karena itu yang paling mahal dalam dirinya dia. Dia kasih. Dia bukan cari berkat itu, tapi dia memberi berkat itu. Dia memberikan dampak bagi orang banyak. Yang kedua, apa itu cinta sejati? Yang kedua adalah hangat pemaaf, bukan menghakimi dan penuh curiga. Saya punya teman di kantor, Bapak Ibu, di kantor lama. Istrinya itu pernah gini, jadi saya itu login email kantor, dia juga login email kantor. Jadi bareng nih ya. Jadi kan ada, kalau ini kan perangkat masuk tuh ya, karena 2 email bareng. Waktu itu saya ke Sudirman, dia balik ke arah Depok kalau nggak salah, saya lupa. Terus besok paginya dia bilang sama saya, "Toh kemarin lo ke Sudirman nggak?" "Iya, kenapa Pak?" "Soalnya gue pulang lewat LRT." Soalnya bini gue bilang gue di Sudirman. Maksudnya gimana? Jadi setiap dia pulang kantor, dia harus share lokasi. Dan bukan cuma share lokasi, perangkatnya pun disadap. Perangkat disadap. Jadi dia bilang sama istrinya, "Saya di Depok." "Enggak, lu bohong. Lu di Sudirman kan?" Nah, siapa di Sudirman? Saya di Sudirman dulu. Jadi gimana gini Bapak Ibu. Saking istrinya curiga dengan suaminya, HP-nya pun disadap. Jadi suaminya nggak bisa bohong. Dia lagi di mana? Dia bilang misalnya dia di Cikupa, padahal dia bohong. Dia di Kerawang misalnya gitu. Gak bisa bohong karena handphonenya disadap. Itu saking dia curiganya terhadap suaminya. Makanya waktu saya di Sudirman, saya bilang, "Iya Pak, saya di Sudirman." "Emang kenapa Pak?" "Iya, soalnya perangkat kita kan gabung, karena emailnya sama." Waduh, kalau gitu saya lopot aja email kantor. Saya takut disadap sama istri bapak sih. Masa saya di mana istri bapak tahu, saya bilang gitu. Lucu juga kan? Jadi saya bilang, kalau Bapak Ibu mencintai sesuatu, pasangan atau apapun, hangat pemaaf, bukan penuh curiga. Orang curiga itu malah nggak bisa berkembang. Orang, misal contoh ya, curiga ini kan beda tipis dengan iri lah. Beda tipis loh sebenarnya kayak iri. Misalnya contoh, tetangga kita beli mobil baru, tapi kita curiga nih, wah kayaknya nggak mungkin dari pekerjaannya PNS, pasti ada dana-dana yang goib nih masuk. Kita perlu curiga, jadi kita kemanapun ada teman kita naik ya, misalnya teman kita naik, performnya tinggi banget di kantor, wah curiga kayaknya dibantu bos, kayaknya dia penjilat nih sama bos. Saya bahkan di kantor pun juga gitu Bapak Ibu, ada. Kemarin 2024 itu saya ibaratnya best employee lah, maksudnya karyawan paling terbaik lah, senasional. Cuman saya lihat memang ada 2 tipe manusia. Kalau orang di atas kita dengan orang di bawah kita, itu beda mindsetnya. Kalau orang di atas kita, dia lebih senang kita maju. Tapi kalau orang di bawah kita, dia akan menarik. Kayak Bapak Ibu tahu nggak kepiting? Coba kepiting dimasukin dalam satu bak. Ada yang naik kan? Ketika naik, dia tarik lagi sama kepiting lainnya kan? Jangan naik loh, jangan naik. Tetap di sini. Jadi mental crack.
atau mental kepiting. Gak bisa lihat orang lain maju. Curiga aja, oh kenapa nih dia naik? Penuh curiga. Wah kayaknya dia pakai penglaris lah, misalnya contoh ya, contoh doang. Pakai penglaris. Jadi semua yang dilakukan teman-teman kita curiga malah. Padahal kasih itu tidak penuh curiga. Di Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bahkan Tuhan mencintai kita bukan waktu kita pelayanan di gereja, tapi waktu kita berdosa. Itu yang benar-benar kasih yang terbesar itu. Dia hangat pemaaf, bukan menghakimi dan curiga. Satu kisah yang ada di Alkitab, Bapak Ibu tahu kan, yang seorang perempuan Sundal yang ketangkap berdosa. Ketika itu kan dia mau dihakimi kan, ada Yesus, ada ahli Taurat. Ahli Taurat menjebak Yesus yang misalnya, ayo kita lempar batu, rajam dia, karena udah sesuai dengan hukum Taurat. Tahu nggak Yesus lakuin apa? Dia cuma nulis doang kan, di pasir. Berapa kali ditanya, guru mau ngapain kita? Ini harus dirajam, karena sesuai dengan hukum Taurat. Tahu nggak? Dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma nulis saja di pasir. Bahkan yang bikin hukum Taurat aja, dia nggak hakim, dia cuma nulis. Siapa yang bikin itu kan hukum Taurat? Dari Bapak sendiri ya. Dia cuma nulis doang di pasir. Setelah itu apa? Dia bangkit. Dia berdiri, dia bilang, siapa yang nggak pernah berdosa, lempar batu duluan. Gak ada yang melempar. Yesus jawab apa? Aku pun tidak. Orang gak ada yang melempar, aku pun tidak. Bahkan yang bikin hukum Taurat aja bilang, aku pun tidak. Saat itu kan orang-orang langsung pergi pelan-pelan mundur teratur kan, karena mereka merasa berdosa semua kan, mundur teratur. Saat itu Yesus datangin perempuan tadi, dia bilang apa? Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Bahkan yang bikin hukum Taurat aja gak mau lempar batu buat perempuan itu. Dia bilang, aku pun tidak. Bapak Ibu lihat kisahnya ya. Jadi bukan kita mengasihi istri saya, saya mengasihi istri saya misalnya, tapi saya penuh penghakiman di saya, penuh curiga, dia pulang sedikit, wah ada dari mana nih? Penuh curiga, kita nggak memaafkan pasangan kita. Bukan, kasih bukan seperti itu. Hangat, pemaaf, bukan menghakimi dan penuh curiga. Yang ketiga, ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Terakhir, cinta sejati berani dan penuh keberanian, bukan bersembunyi dan bersifat pura-pura. Kita buka dulu di kejadian 3 ya, Bapak Ibu, kejadian 3 ayat 6. Kejadian 3 ayat 6. Kalau kemarin kita bicara tentang pasca kematian Kristus, tapi ada yang lebih besar daripada kasih Yesus sendiri. Itu adalah kasih Bapa kepada kita. Itu lebih besar. Nanti kita mau pelajari. Kejadian 3 ayat 6 sampai 8. Kita baca bareng bergantian aja ya. Ada 3 ayat ini. 6 sampai 8 saya baca ayat 6, Bapak Ibu 7, ayat 8-nya kita bareng-bareng aja. Kejadian 3 ayat 6. Saya baca dulu Bapak Ibu, Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun ikut memakannya. Ayat 7. Ayat 8 bareng-bareng. Ketika mereka mendengar bunyi langgar Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohonan dalam taman. Ketika mereka berbuat dosa, bukan mereka nyamperin Tuhan, tapi apa? Naluri manusia, bersembunyi, takut ketahuan sama Tuhan. Kita takut dipermalukan, takut. Padahal kasih itu berani dan penuh keberanian. Saya bilang ke teman saya, toksik pacarannya, harus diputuskan. Gak bisa. Dia mau pakai metode apapun gak bakal bisa. Susah, karena udah gak cocok, udah gak bisa disatukan. Berani ambil keputusan. Karena gini, ini sederhananya Bapak Ibu, kita tuh lebih suka untuk kehilangan teman daripada kehilangan pertemanan. Maksudnya gini ya, saya misalnya punya teman si A, misalnya contoh aja Pak Arif lah, misalnya contoh Arif.
Ketika dia melakukan hal yang salah, saya tidak berani tegur. Kenapa? Karena saya terlalu cinta dengan pertemanan ini, bukan dengan teman saya. Paham nggak Bapak Ibu? Saya lebih takut pertemanan saya rusak daripada melihat dia rusak. Padahal misalnya dia korupsi di kantornya, contoh. Saya takut menegur dia. Kenapa? Karena kalau saya tegur, pertemanan kita rusak. Tapi kalau saya tidak tegur dianya yang rusak. Beda cerita ya Bapak Ibu ya. Makanya kasih itu berani, penuh keberanian, bukan bersembunyi, bukan pura-pura. Kalau memang itu tidak baik, kita lakukan. Maksudnya tidak benar, kita tegur dia. Bukan supaya dia itu selalu baik sama kita, enggak. Tapi supaya dia tidak jatuh, supaya dia tidak hidup tidak benar. Bukan. Makanya itu, ketika kita mengasihi pasangan kita, teman kita, teman sepelayanan kita, kalau memang ada yang salah, kita tegur bukan karena kita mempermalukan dia, tapi karena kita mengasihi dia. Bukan cuma mengasihi pertemanan doang, bukan karena mengasihi teman sepelayanan doang, enggak. Tapi karena kita mengasihi orangnya, bukan pertemanannya. Makanya di Kejadian 3:6-8 tadi, ketika manusia berdosa, dia langsung bersembunyi, dia takut ditegur, dia takut dipermalukan, dia takut diberi sanksi sama Tuhan. Alamiah, ketika orang berbuat dosa, dia malah menghindar dari Tuhan. Padahal sejatinya di Alkitabiah nggak begitu. Harusnya kita makin dekat sama Tuhan. Dia terakhir, ini tentang cinta sejatinya Bapak Ibu. Di Kejadian 3 ayat 21-nya, kita scroll ke bawah aja. Saya bacakan aja Bapak Ibu. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Tapi Ibu lihat di mana cinta sejatinya? Gak ada loh kayak ini. Kalau kita lihat baca sepintas loh, baca udah selesai. Tapi kalau Bapak Ibu bayangkan, visualkan. Makanya kalau Bapak Ibu baca Alkitab tuh jangan cuma dibaca, tapi divisualkan. Kayak misalnya Daniel, kenapa berani masuk gua singa? Oh ternyata bukan karena dia ketemu Tuhan di gua singa, enggak. Tapi dia udah ketemu Tuhan di jam doanya dia. Jadi waktu dia ke gua singa, dia bukan ketemu Tuhan di situ, enggak. Di situ mujizat Tuhan terjadi, bukan dia ketemu Tuhan di situ, enggak. Emang Daniel ketemu Tuhan di gua singa, enggak. Ketemunya malaikat, bukan Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat di Kejadian 3:21 itu, dan Tuhan Allah, ketika manusia berdosa, dia bersembunyi. Tuhan Allah kan tadi jalan kan? Adam, Hawa, mana kamu? Adam masih takut kan? Wah, gue takut disanksi sama Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan datangin dia. Di ayat 21 ini Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Artinya berarti ada binatang yang dikorbankan sama Tuhan. Buat apa? Buat bikin pakaian manusia yang berdosa ini kan? Di mana-mana kalau orang berdosa kita jauhin dong. Kok malah kita deketin? Ini Bapak loh yang deketin Adam dan Hawa. Dia buat dari kulit binatang itu untuk siapa? Untuk si Adam atau manusia itu dalam tanda kurungnya. Manusia itu berbicara tentang Adamnya dan istrinya itu Hawa. Jadi ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan itu bukannya jauhin kita. Tuhan tuh deketin kita. Dia kasih korban yang terbaik bahkan buat kita. Dia kasih jubah yang terbaik dari binatang buat kita Bapak Ibu. Setelah itu apa? Lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi bayangin ya, kalau kita dikhianati orang gitu. Orang utang gak bayar sama kita misalnya contoh. Terus kita dibilang sama Tuhan, berkati dia. Aneh gak? Aneh pasti di otak kita. Orang dia utang belum bayar, Tuhan maksud saya suruh berkati dia? Kan aneh kan? Di True Love ini kalau Bapak Ibu lihat, Bapak itu malah deketin Hawa dan Adam tadi. Dia bukan nunjuk-nunjuk beri sanksi, enggak. Dia kasih jubahnya. Padahal di saat manusia itu lagi berdosa Bapak Ibu, dia bukan dalam keadaan kudus, bukan lagi melayani Tuhan. Waktu dia jatuh dalam dosa, dia kenakan itu. Makanya Bapak waktu melihat Yesus tergantung di atas kayu salib, Bapak gak bisa lihat dia kan, karena terlalu berdosa, gak bisa. Makanya Yesus bilang apa? Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kan apa ya, hal yang paling besar, yang paling berat lah yang Yesus terima dari perlakuan seorang bapak kepada anaknya. Saya punya anak aja, kalau dia jatuh aja lebih baik saya jatuh, berarti gitu. Dia kenapa-napa lebih baik saya yang kenapa-napa daripada anak saya. Simpelnya kan kayak gitu Bapak Ibu. Nah ini pun sama kalau kita lihat True Love. Dia mengenakan itu kepada Adam dan Hawa. Saya yakin waktu dia mengenakan itu, pasti Bapak itu dalam posisi dia nangis sebenarnya. Lu kenapa ngecewain gua? Gua udah baik sama lu, gua udah kasih nama Eden ini buat lu.
Gue udah kasih semua yang terbaik, gue kasih binatang-binatang yang baik, lu bisa makan, buah semua gue kasih. Tapi kenapa lu makan yang itu? Kenapa lu makan yang itu? Waktu dikenakan jubahnya itu bukan, ini pakai jubahnya enggak, lalu mengenakannya kepada mereka. Tapi waktu dia kenakan itu, sebenarnya Bapak itu sedih hatinya, hancur. Dan manusia begitu. Bahkan sampai dia taruh Yesus kan ke dunia ini. Dia lihat Yesus aja kayak ngeliat manusia kan, hancur sebenarnya hatinya. Tapi itulah Bapak Ibu, cinta sejati tadi. Kita lihat tadi cinta sejati itu, cinta sejati adalah memberi, berkorban, bukan mengambil atau berkompromi. Cinta sejati itu hangat, pemaaf, bukan menghakimi dan penuh curiga. Kita enak punya role model, Yesus sendiri itu role model hidup kita. Pelayanan cuma 3,5 tahun, tapi hari ini dampaknya luar biasa. Yang ketiga, cinta sejati itu adalah berani, penuh keberanian, bukan bersembunyi, bukan bersifat pura-pura. Dan yang terakhir, cinta sejati itu adalah Bapa itu sendiri. Tuhan tidak bisa tidak mengasihi kita. Makanya kalau saya ketemu anak muda ketika dia berdosa, aduh Kak, aku jauh dari Tuhan, aku jatuh misalnya. Saya bilang, Tuhan tuh gak bisa gak mengasihi kita. Kenapa? Karena dia itu kasih. Dia tidak bisa tidak mengasihi kita. Seringkali kita yang tidak mengasihi Tuhan. Bukan Tuhan tidak mengasihi kita. Terbalik, jangan dibalik ceritanya. Kalau kamu jatuh dalam dosa, berarti kamu yang tidak mengasihi Tuhan, bukan Tuhan tidak mengasihi kamu. Kenapa? Karena Tuhan itu sendiri adalah kasih itu sendiri. Dia tidak bisa tidak mencintai kita. Bahkan kita nggak baca Alkitab aja, dia tetap mengasihi kita sebenarnya. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, tidak mungkin kita tidak baca Alkitab. Simpelnya kayak gitu. Orang yang mengasihi Tuhan, bisa gini. Kadang ada orang anggapan gini. Pelayanan itu bukan bentuk mengasihi. Contoh ada orang yang gitu. Tapi orang yang mengasihi Tuhan tidak bisa tidak melayani. Gak bisa, dia nggak bisa meluap-luap rasa kasihnya dia sama Tuhan itu nggak bisa kalau tidak melayani. Karena bentuk dia mengasihi Tuhan adalah dia melayani Tuhan. Makanya ada orang bilang, aku mengasihi Tuhan kok, tapi aku gak bisa pelayanan. Enggak. Kalau kamu mengasihi Tuhan, harusnya kamu tidak mungkin tidak melayani. Karena itu udah rules pertama ketika kamu mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, kita sedang doa, kita panggil manusia.